Yesus Kristus. Luar biasa kasih sayang anugerah Tuhan yang melayakkan kita untuk melewati hari-hari yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita dengan semua kepercayaan Tuhan. Kita bersyukur kita dapat bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon kepada Tuhan untuk Roh Kudus memimpin kita di dalam renungan saat ini. Kita berdoa. Terpuji termulia namamu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur, kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau yang selalu ada buat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kami campur tangan Tuhan sungguh nyata. Kami selalu bisa menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan. Pribadi kami, keluarga kami, bahkan pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini Bapa yang baik, kami rindu lagi belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati perenungan firman Tuhan yang singkat saat ini. Terpuji termulia namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus. Kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Kita ambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, Roma 12 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini kita akan renungkan di bawah satu tema, yaitu bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, tema kita saat ini berbicara tentang bertekunlah dalam doa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita masih menghadapi wabah pandemi yang terjadi, ya. Dan kita harus lebih menjaga diri kita dengan menjaga semua aturan yang diberikan kepada kita. Salah satunya, pemerintah selalu mengingatkan kita untuk menjaga prokes yang ada, yaitu protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan itu bisa membantu kita untuk kita menjaga diri kita. Nah, saudaraku, selain itu juga kita diwajibkan untuk sebisa mungkin mendapatkan vaksinasi, saudara, atau vaksin, baik yang pertama dan yang kedua. Nah, akhir-akhir ini itu selalu disampaikan kepada kita, dihimbau untuk kita dapat lakukan, saudaraku, untuk menjaga diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang fit, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di atas segalanya itu, yang terutama yang harus kita lakukan adalah doa, saudara. Kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya kita tetap di bawah naungan Tuhan, di bawah perlindungan Tuhan. Kesehatan surgawi itu menjadi bagian kita, saudara. Nah, melalui bagian firman Tuhan ini kita mau perhatikan, saudara, ada 3 hal yang harus kita perhatikan mengenai atau tentang doa ini, saudara. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan mengenai atau tentang doa ini, saudara. Yang pertama,
dikatakan di sini saudara, di bawah satu tema yang kita renungkan, bertekunlah dalam doa. Hal apa yang pertama yang harus kita perhatikan saudara di dalam doa? Yang pertama dikatakan pentingnya iman di dalam berdoa saudara. Jadi yang pertama, hal pertama yang harus kita perhatikan di dalam doa, yaitu pentingnya iman di dalam berdoa saudara. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 21 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudaraku, dikatakan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Saudaraku, pentingnya iman di dalam berdoa dikatakan di sini adalah kepercayaan atau iman adalah dasar yang paling utama di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Dasar yang paling utama dikatakan adalah kepercayaan atau iman kita. Kita berdoa kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Dia, Tuhan, mampu dan mau atau bersedia untuk menolong kita. Jadi iman percaya kita berkata saudara, ketika aku berdoa dengan iman dan percaya, aku tahu Tuhanku, aku tahu Dia mau dan bersedia menjawab, menolong aku, menjawab doaku. Saudara, luar biasa. Jadi miliki iman dulu saudara. Iman yang percaya kepada Kristus itu menjadi dasar kita di dalam doa. Pentingnya iman di dalam berdoa saudara. Jadi ketika kita berdoa, kita tahu siapa Tuhan kita. Kita percaya kepadanya. Kita yakin saudara, Tuhan menjawab, Tuhan menolong kita. Kita yakin kalau Tuhan mau mendengar doa kita. Itulah iman dan percaya. Hal yang pertama tadi saudara, pentingnya iman di dalam berdoa. Itu harus kita perhatikan. Yang kedua saudara, dikatakan di sini, hal yang kedua yang kita perhatikan di dalam doa adalah berdoa dengan cara yang benar saudara. Berdoa dengan cara yang benar. Nah, saya mengambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat ke-6 saudara. Kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Sekali lagi saudara, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, hal apa yang mau saya ambil dari sini? Yang kedua ini berdoa dengan cara yang benar saudara. Dikatakan berdoa dengan merendahkan hati saudara. Dengan kerendahan hati
kita masuk hadirat Tuhan, kita mengambil waktu, kita menutup diri kita, saudara, di suatu tempat yang kita bisa berleluasa dengan berdoa kepada Tuhan, saudara. Dengan diri kita kepada Tuhan, saudara. Pribadi kita, dalam doa pribadi kita kepada Tuhan. Yang benar yang harus kita lakukan adalah ambil waktu, saudara. Ambil tempat yang baik. Kita berdoa menghadap kepada Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan merendahkan hati kita. Kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwasannya Tuhan yang besar, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang agung, Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam doa itu kita merendahkan hati kita, saudara, dengan kita bersyukur kepadanya, dengan kita menyembah Dia, saudara, dengan kita memuji, memuliakan namanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa yang benar itu kita merendahkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau semakin besar, aku semakin kecil. Engkau semakin di depan, aku semakin di belakang. Tuhan, Engkau semakin ditinggikan dan aku semakin direndahkan. Kita serendah mungkin di hadapan Tuhan, saudara. Karena apa? Karena kita adalah hasil ciptaan Tuhan. Dan kita menghormati Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakannya. Kita tidak memiliki apa-apa, saudara, tanpa pertolongan belas kasih Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, saudara. Saya hanya debu tanah saja. Yang Tuhan ciptakan, Tuhan hembuskan nafas kehidupannya kepada saya. Dan saya yakin dan percaya kita semua sama, saudara. Kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Kita hidup hanya karena belas kasih-Nya saja kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita berdoa, berdoalah dengan cara yang benar. Berdoalah, rendahkanlah hati kita, saudara. Berdoalah yang pertama itu agungkan Dia, muliakan Dia, sanjung Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, saudaraku. Haleluya. Sanjung Dia, saudara. Sanjung Tuhan yang sudah memberkati kita, yang sudah menjaga, melindungi kita, saudara. Berdoalah dengan cara yang benar. Lepaskan semua keegoisan, lepaskan semua keakuan kita, lepaskan semua jabatan apapun yang ada kita miliki saat ini. Di hadapan Tuhan kita semua sama, saudara. Kalau orang bilang di hadapan Tuhan itu kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Di hadapan Tuhan itu yang bisa kita bawa hanya iman, percaya kepadanya. Penyembahan yang benar, doa-doa yang benar, pujian-pujian yang kita bisa naikkan kepadanya, saudara. Berdoalah dengan cara yang benar, saudara. Merendahkan hati, melepaskan semua keakuan, keegoisan diri. Sehingga itu semua nanti akan menjadi gaya hidup kita. Berdoa itu menjadi lifestyle kita.
berdoa itu menjadi gaya hidup kita, saudara. Haleluya. Yang kedua itu. Yang ketiga, apa yang harus kita perhatikan di dalam kita mengerti tentang doa ini, saudara. Yang ketiga dikatakan, berdoa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga ini, saudara, dikatakan berdoa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, saudaraku, sekali lagi dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yang ketiga, hal yang harus kita perhatikan adalah berdoa harus sesuai kehendak Tuhan. Menurut kehendaknya, saudara. Itu kata firman Tuhan. Di dalam doa kita harus menyesuaikan permintaan atau permohonan kita dengan kehendak Tuhan, saudara. Mencari kehendak Tuhan, saudara. Bagaimana caranya? Kita menaikkan doa-doa kita, saudara. Jadilah seturut kehendak-Mu, ya Bapa. Kalau kita sudah mengimani, jadilah seturut kehendak-Mu, ya Tuhan, di atas permohonan yang sudah kita naikkan, maka serahkan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan melihat sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan tahu siapa kita, saudara. Tuhan tahu apa keperluan kita. Tuhan tahu apa kerinduan kita, saudara. Dia Tuhan tahu siapa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menaikkan doa kita, ketika kita menaikkan permohonan kita, maka jadilah seturut kehendak-Mu, ya Bapa, di atas apa yang saya sudah minta kepadamu. Haleluya. Kita bisa menaikkan doa kita, saudara. Kita bisa mengatakan, Tuhan begini, Tuhan begini, begini. Jadilah seturut kehendak-Mu, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi seturut kehendak-Mu. Jadi kita memohon, saudara. Permohonan kita, permintaan kita yang harus kita sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Jadi permohonan kita itu, saudara, yang harus kita jadikan dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam doa kita. 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam kita berdoa. Yang pertama dikatakan tadi, pentingnya iman di dalam berdoa. Yang kedua dikatakan, berdoa itu harus dengan cara yang benar. Yang ketiga dikatakan, berdoa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi kesimpulan kita, saudara? Kesimpulan kita adalah dikatakan, harus tekun di dalam berdoa. Karena apa? Karena doa adalah seperti nafas hidup orang percaya, saudara. Karena doa adalah nafas hidup
orang percaya. Bagaimana kita bisa hidup? Hanya oleh karena ada nafas kehidupan. Betapa kita memerlukan, saudara, membutuhkan nafas kita yang Tuhan sudah berikan itu. Kita sangat membutuhkan nafas itu, saudara. Nafas kehidupan itu sudah hembuskan kepada kita. Maka demikianlah juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sangat memerlukan, kita sangat membutuhkan doa di dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Karena doa itu merupakan satu-satunya cara bagi kita untuk berbicara, untuk berkomunikasi kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percaya, yang kita agungkan, saudara. Untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita hanya melalui doa. Hanya melalui doa kita berbicara kepadanya, saudara. Dengan sikap yang tadi dikatakan, sikap yang benar. Dengan cara apa? Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Melepaskan semua keakuan kita. Mengagungkannya, meninggikannya, menyembah Dia. Menaikkan syukur kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah menyerah untuk berdoa. Karena doa adalah senjata iman yang tersembunyi bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Doa itu senjata yang tersembunyi, saudara. Orang tidak tahu kalau kita sedang berdoa. Orang tidak tahu kita berjalan sedang memberkati kota ini. Orang tidak tahu kita sedang berdoa untuk menengking hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Orang tidak tahu kalau kita sedang dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan, saudara. Orang tidak tahu kalau kita sedang berbicara kepada Tuhan Yesus Kristus lewat doa kita, saudara. Haleluya. Yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan hanya berdoa, saudara. Saya mengajak kita semua, Bapak, Ibu, Saudari dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita bangkitkan semangat doa kita untuk saat-saat ini. Jangan mau kendor dalam doa, saudara. Tetap semangat hidupi doa kita itu, saudara. Haleluya, haleluya. Jadilah tiang-tiang doa, saudara. Jadilah pendoa-pendoa syafaat yang memberkati negeri ini, dunia. Kita memberkati negara kita lewat doa-doa kita. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Bertekunlah di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, kami bersyukur berterima kasih oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah melayakkan kami bersama-sama untuk mendengarkan renungan singkat saat ini berbicara tentang bertekunlah di dalam doa. Tuhan, kami tahu doa ini merupakan nafas hidup orang yang percaya kepadamu. Doa ini merupakan satu-satunya cara bagi kami untuk berkomunikasi, berbicara kepadamu ya Bapa. Untuk menyampaikan semua isi hati kami, untuk menyampaikan semua kerinduan-kerinduan kami kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Engkau selalu ada buat kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berdoa saat ini Tuhan, bagi dunia, bagi bangsa negara kami. Kami berdoa memohon kepadamu, wabah pandemi yang masih ada kami mau tolong usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan semua ingatkan kami untuk menjaga protokol kesehatan, supaya kami beri diri kami untuk ikut vaksin Tuhan, untuk menjaga tubuh kami tetap sehat. Tuhan, tolong kami di atas segalanya itu. Teruslah Tuhan, kobarkan iman percaya doa kami kepadamu, supaya kami tahu bahwasannya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunkan kami jikalau selama ini kami lengah, kami lemah di dalam doa-doa kami. Ampunkan kami ya Bapa. Kuatkan iman kami ya Tuhan. Ampunkan kami untuk berjalan berharap hanya kepadamu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Rabu yang Kudus, kami sudah berdoa bersyukur, memuji menyembah-Mu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.